Nama saya Karing Lintaruman dari kelas 11 MIPA 6. Oke, disimpan aja ya guys. Nah, kali ini saya akan membahas kelainan pencernaan pada manusia yang umum terjadi, yaitu diare. Banyak dari kita pernah mengalami momen di mana perut terasa tak enak dan kita sering pergi ke toilet dengan kondisi yang tidak biasa. Mungkin itu adalah salah satu tanda diare yang sering dialami oleh banyak orang. Diare sendiri tidak peduli tentang usia. Diare bisa mengganggu kehidupan sehari-hari kita. Diare adalah kondisi di mana tubuh mengalami peningkatan frekuensi buang air besar dengan tinja yang sangat cair. Diare ini disebabkan oleh infeksi mikroorganisme yang menyebabkan air di kolon kurang sehingga feses cepat keluar. Feses menjadi lembek atau cair paling sedikit 3 kali dalam sehari. Gejala diare umumnya mencakup perut kembung, kram perut, dan tinja yang sangat cair. Ini juga bisa disertai dengan kehilangan cairan tubuh yang berlebihan yang dapat menyebabkan dehidrasi. Pengobatan diare biasanya melibatkan minum lebih banyak air untuk mencegah dehidrasi. Kamu juga bisa menggunakan obat-obatan yang diresepkan dokter jika itu diperlukan. Untuk mencegah diare, penting untuk kita menjaga kebersihan makanan dan mencuci tangan secara teratur. Jadi, kesimpulannya adalah diare kondisi umum yang mengakibatkan peningkatan frekuensi buang air besar dengan tinja cair. Gejalanya meliputi perut kembung, kram, dan resiko dehidrasi. Penting untuk mengatasi diare dengan tepat agar kita tetap sehat dan nyaman. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Sahla Azhara Taufik. Di sini aku akan menceritakan pengalaman aku terkena penyakit kelainan pencernaan, yaitu gastritis atau yang sering disebut MAH. Jadi di sini aku akan menjelaskan bagaimana penyakit itu disebabkan dan gejala apa yang aku alami pada saat itu, dan kemudian solusi apa yang aku lakukan. Oke, kita masih asing nih sama penyakit gastritis itu apa? Ya, penyakit gastritis atau yang dikenal dengan penyakit MAH adalah radang akut pada lapisan mukosa dinding lambung karena makanan yang kotor. Nah, penyebabnya itu apa aja? Yang pertama ada peningkatan asam lambung. Yang kedua, pola makan yang tidak teratur. Dan yang ketiga, ada mikroorganisme, alkohol, dan stres. Terus ada gejalanya. Gejalanya itu apa aja sih? Nah, yang pertama ada perut kembung, sensasi panas dan nyeri pada ulu hati, ketiga mual dan muntah, kehilangan nafsu makan, dan yang terakhir mengalami gangguan pencernaan. Oke, karena mencegah lebih baik daripada mengobati ya teman-teman, ini beberapa pencegahannya. Yang pertama ada menerapkan gaya pola hidup sehat atau pola makanan yang sehat. Yang kedua, hindari tidur setelah makan. Dan yang terakhir, hindari makan makanan yang pedas, apalagi yang berminyak ataupun yang asam-asam. Oke, segitu aja teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kenalin, nama aku Shiren Matriliani Alamsyah dari 11 MIPA 6. Di sini aku bakal nyeritain teman aku yang terkena penyakit diare. Jadi diare itu ada infeksi pada mikroorganisme yang menyebabkan penyerapan air di colon kurang sehingga feses cepat keluar. Lalu feses menjadi lembek atau cair paling sedikit 3 kali dalam sehari. Ada beberapa gejala diare yang biasanya terjadi adalah feses lembek dan cair, nyeri dan kram perut, mual dan muntah. Lalu ada penyebabnya, yaitu bakteri Escherichia coli, virus seperti flu, norovirus atau rotavirus. Yang ketiga ada parasit yang merupakan organisme kecil yang bisa ada dalam makanan atau air yang terkontaminasi. Yang keempat ada intoleransi atau sensitivitas terhadap makanan seperti laktosa dan fruktosa. Yang kelima ada alergi makanan. Nah, temen aku ini ternyata penyebabnya adalah dari alergi makanan. Nah, untuk mencegah diare, dianjurkan untuk selalu menjaga kebersihan diri dan makanan. Misalnya dengan mencuci buah dan sayur sebelum dimakan, tidak mengonsumsi makanan atau minum air yang belum dimasak sampai matang, dan rajin mencuci tangan.
Nah, teman aku ini, dia datang ke dokter dan dia diberi obat untuk menetralisirkan racun yang masuk ke dalam tubuhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisbiki Ratu Hasanah dari kelas 11 MIPA 6. Di sini saya akan menjelaskan penyakit yang dialami teman saya, yaitu gejala MAH. Gejala MAH yaitu nyeri perut bagian atas, mual, dan muntah. Namun terkadang tidak ada gejalanya. Pengobatannya terdiri dari antasida. Penanganan tergantung pada penyebabnya. Antasida dan antibiotik dapat membantu. Penyebabnya tukak lambung, gastritis atau peradangan pada lambung, infeksi bakteri Helicobacter pylori. Dan solusinya, atur pola makan sehat, ubah kebiasaan buruk, kelola stres, istirahat yang cukup, dan konsumsi makanan minuman fermentasi. Sekian penjelasan penyakit teman saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kurang lengkap, sama-sama kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Karalinduari, saya dari kelas 11 MIPA 6. Di sini saya akan menyebutkan gejala, pengobatan, penyebab, dan solusi mengenai penyakit MAH yang saya sendiri mengalaminya. Yang pertama ada gejalanya, yaitu nyeri perut bagian atas, mual, dan muntah. Namun terkadang tidak ada gejalanya. Pengobatannya terdiri dari antasida. Penanganan ini tergantung pada penyebabnya. Antasida dan antibiotik dapat membantu mengatasi penyakit MAH. Lalu ke penyebab penyakit MAH, yaitu yang pertama ada tukak lambung, kedua gastritis atau peradangan pada lambung, dan yang terakhir infeksi bakteri Helicobacter pylori. Solusi untuk mencegah penyakit MAH yang pertama yaitu mengatur pola makan sehat, atur pola makan sehat, ubah kebiasaan buruk, kelola stres, cukup istirahat, dan konsumsi makanan dan minuman fermentasi. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indri Cahya Citra, kelas 11 MIPA 6. Saya akan menceritakan tentang kelainan pencernaan pada manusia, yaitu asam lambung. Awal saya terkena penyakit lambung, sering ngerasain sensasi terbakar di dada atau mulas. Biasanya setelah makan yang mungkin lebih buruk di malam hari, sakit dada, kesulitan menelan, regurgitasi makanan atau cairan asam, sering banget sesek. Penyebab saya sering kambuh lambung dengan mengonsumsi makanan dan minuman yang tidak teratur dapat memicu meningkatkan asam lambung. Konsumsi jenis makanan yang berlemak, pedas, asam, dan berkarbonasi yang masuk ke lambung dapat merangsang produksi asam lambung dan memicu gejala GERD. Nah, cara mengatasinya, makan teratur, jaga pola makan, jangan sering makan yang pedas-pedas, dan gak boleh stres. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazwa Aulia Destianti dari kelas 11 MIPA 6. Di sini saya akan menceritakan tentang kelainan pada sistem pencernaan yang saya alami sendiri, yaitu penyakit diare. Penyakit diare ini disebabkan oleh infeksi mikroorganisme yang menyebabkan penyerapan di kolon kurang sehingga feses cepat keluar. Feses menjadi lembek atau cair paling sedikit 3 kali dalam sehari. Penyebab umum dari diare dapat disebabkan oleh hal-hal di luar penyakit. Contohnya meliputi diet cairan, intoleran terhadap makanan, stres, cemas, atau penggunaan obat penghancur. Diare yaitu 1. Jaga asupan cairan untuk mencegah dehidrasi. Yang kedua, perbanyak konsumsi makanan yang mengandung banyak air. Yang ketiga, hindari konsumsi makanan tinggi lemak, berserat, atau makanan pedas. Yang keempat, menjaga kebersihan diri dan makanan. Dan yang terakhir, makan makanan probiotik. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sasi Kirana Ramadhani dari 11 MIPA 6 akan menceritakan kelainan pada sistem pencernaan. Cerita ini berasal dari aku sendiri yang mengalami diare. Diare ini adalah infeksi mikroorganisme yang menyebabkan penyerapan air di kolon kurang sehingga feses cepat keluar.
Gejala dari diare adalah feses menjadi lembek atau cair paling sedikit 3 kali dalam sehari. Solusi mengatasi diare bisa dengan memakan makanan yang mengandung kalium tinggi seperti pisang dan kentang. Bisa juga sering minum air putih, atau jika sudah parah bisa langsung berobat ke dokter. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, namaku Siti Jatul, biasa dipanggil Siroy. Saya didiagnosa oleh dokter penyakit lambung atau GERD. Sebelum saya didiagnosa, awal mula yang dirasakan sering merasakan sakit tenggorokan dari SD sampai dengan kelas 3 SMP. Tapi ternyata setelah berjalannya waktu, saya merasakan bukan cuma sakit tenggorokan, tetapi saya sering merasa pusing kepala, berkunang-kunang, dan mual-mual sampai selera makan pun kadang hilang. Dan pada akhirnya setelah menginjak kelas 1 SMA, saya merasakan penyakitnya semakin parah. Yang saya rasakan suka sering pusing kepala, sakit perut sampai ulu hati, dan merasa makanan yang sudah dimakan akan kembali keluar. Dan yang lebih parahnya, bisa mengalami sesak napas. Terus, pada akhir lebaran tahun 2022 kemarin, saya pernah merasakan sakit yang teramat sakit sampai saya pergi ke rumah sakit dan di USG. Ternyata empedu dan ulu hati saya terluka dan mengalami pembengkakan. Dari situlah saya menjaga pola makan saya supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Demikian cerita penyakit yang saya alami selama ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan, perkenalkan nama saya Zahra Sipa Dewi. Di sini saya akan menceritakan tentang pengalaman saya yang pernah terkena penyakit gondongan. Sebelumnya, apakah ada yang pernah terkena penyakit gondongan? Ya. Apa sih penyakit gondongan itu? Penyakit gondongan adalah penyakit menular pembengkakan atau radang pada kelenjar parotis akibat virus paramisovirus. Penyebabnya adalah disebabkan oleh infeksi virus. Lalu, gejala umum pada gondongan adalah pembengkakan pada pipi dan rahang. Lalu untuk solusi dari gondongan ini adalah kita harus istirahat total dan kita juga harus meminum obat antiinflamasi, non-steroid, dan analgesik. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Akmal Mujabar dari 11 MIPA 6. Di sini saya akan menceritakan tentang kelainan pencernaan yang dialami oleh saya sendiri, yaitu gejala MAH, nyeri perut bagian atas mual dan muntah, namun terkadang tidak ada gejalanya. Penyebabnya karena tukak lambung gastritis atau peradangan pada lambung infeksi Helicobacter pylori. Pengobatannya yaitu terdiri dari antraksida, penanganan tergantung pada penyebabnya. Antraksida dan antibiotik dapat membantu. Solusinya adalah 1. Atur pola makan sehat, 2. Ubah kebiasaan buruk, 3. Kelola stres, 4. Istirahat yang cukup, yang kelima konsumsi makanan dan minuman fermentasi. Cukup sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rifani Nurul Azmi. Saya dari kelas 11 MIPA 6. Di sini saya akan membahas kelainan pencernaan yang dialami oleh teman saya, yaitu penyakit gondongan. Gondongan yaitu pembengkakan atau radang pada kelenjar parotis, yaitu kelenjar ludah. Hal ini disebabkan oleh masuknya virus paramisovirus kemudian yang masuk ke dalam tubuh, kemudian menetap, lalu berkembang biak dan menyebabkan peradangan. Nah, gejala dari penyakit gondongan ini bukan hanya terjadi pembengkakan, tetapi juga bisa disertai gejala lain seperti demam, nyeri kepala, nyeri otot, kelelahan, hingga kehilangan nafsu makan. Pengobatan dari penyakit gondong ini bisa mengompres bagian yang bengkak dan sakit dengan air hangat. Lalu minum air putih yang banyak, mengonsumsi makanan lunak agar terhindar dari rasa sakit akibat mengunyah, dan menghindari mengkonsumsi makanan yang memiliki rasa asam.
Mungkin sekian yang bisa saya dapat sampaikan dari pengalaman teman saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandi Rizky Ardiansyah. Saya di sini akan menceritakan kelainan pada sistem pencernaan. Cerita ini berasal dari saya sendiri yang mengalami diare. Diare ini adalah infeksi mikroorganisme yang menyebabkan penyerapan air di kolon kurang sehingga feses cepat keluar. Gejalanya, feses menjadi lembek atau cair paling sedikit 3 kali dalam sehari. Solusinya mengatasi diare bisa dengan memakan makanan yang mengandung kalsium tinggi seperti pisang dan sering minum air putih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zikri Fadilah Matin. Di sini saya akan menjelaskan penyakit diderita saudara saya, yaitu asam lambung. Penyakit asam lambung adalah kondisi yang ditandai dengan rasa terbakar di dada akibat asam lambung naik ke kerongkongan. Penyebabnya keseringan makan mie dan makanan pedas lainnya. Gejalanya sering sesak napas, lemas, panas di dada, sering juga ngerasa mual, terus sering ngerasa tidak nyaman di bagian perut atas. Solusinya, minum air hangat dicampur tetesan kayu putih, terus yang pastinya minum obat, terus kalau tidur harus miring ke kiri. Konsumsi minum air kunyit setiap pagi dicampur sama madu, air jahe, terus jangan sering minum susu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasbi Asyidki. Di sini saya akan menceritakan penyakit yang sudah saya alami sejak lama, yaitu gejala MAH. Nyeri perut bagian atas, mual dan muntah, namun terkadang tidak ada gejalanya. Penyebabnya karena tukak lambung gastritis atau peradangan pada lambung infeksi Helicobacter pylori, dan pengobatnya yaitu terdiri dari antisida. Penanganan tergantung pada penyebabnya. Antisida dan antibiotik dapat membantu, dan solusinya adalah 1. Atur pola makan sehat, 2. Ubah kebiasaan buruk, 3. Kelola stres, 4. Istirahat yang cukup, 5. Konsumsi makanan dan minuman fermentasi. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Repa Padia Fitriani dari kelas 11 MIPA 6. Nah, saya di sini akan menyebutkan pengobatan, gejala, penyebab, dan solusi tentang penyakit MAH. Nah, penyakit MAH ini dialami oleh ibu saya sendiri. Yang pertama kita jelaskan yaitu gejalanya. Yang pertama gejalanya biasanya yaitu mual, muntah, nyeri perut bagian atas, dan kadang sesak juga. Terus ada pengobatannya terdiri dari antasida, penanganan tergantung pada penyebabnya. Bisa juga dengan mengurangi makanan berlemak dan pedas. Penyebabnya yaitu tukak lambung, peradangan pada lambung, infeksi bakteri Helicobacter pylori. Solusinya yaitu dengan atur pola makan sehat, kelola stres, konsumsi makanan dan minuman fermentasi, cukup istirahat, ubah kebiasaan buruk, dan kurangi merokok ataupun minum minuman beralkohol. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dalfa Tanjatul Nurfaja dari kelas 11 MIPA 6. Di sini saya akan menceritakan tentang kelainan pada sistem pencernaan. Cerita ini berasal dari teman saya yang mengalami gejala gondongan. Apa sih gondongan itu? Yaitu penyakit yang menular. Terjadi pembengkakan atau radang pada kelenjar parafis akibat virus Palamasmisolusii. Penyebabnya penyakit gondongan disebabkan oleh infeksi virus. Ada juga gejala umumnya pembengkakan pula pada pipi dan rahang. Pengobatannya harus istirahat total, obat anti-inflamasi,
non-steroid, dan analgesik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Astiani dari kelas 11 MIPA 6. Saya di sini akan menceritakan tentang kelainan sistem pencernaan yang saya alami, yaitu gastritis atau MAH. Gejala gastritis atau MAH yaitu radang akut pada lapisan mukosa dinding lambung karena makanan kotor. Radang lambung ini dapat disebabkan oleh peningkatan asam lambung, makan tidak teratur, mikroorganisme, alkohol, atau stres. Untuk mengatasi MAH yaitu menghindari tidur setelah makan, mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun, untuk menghindari infeksi bakteri, dan membatasi asupan minuman berkafein dan beralkohol. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Mayasari. Di sini saya akan menjelaskan penyakit MAH yang dialami oleh teman saya. Gejala MAH yaitu nyeri perut bagian atas, mual dan muntah, namun terkadang tidak ada gejalanya. Penyebabnya tukak lambung, gastritis atau peradangan pada lambung, infeksi Helicobacter pylori. Pengobatan terdiri antasida, penanganan tergantung ada penyebabnya. Antasida dan antibiotik dapat membantu. Solusinya yaitu 1. Atur pola makan, 2. Ubah kebiasaan buruk, 3. Kelola stres, 4. Istirahat yang cukup, 5. Konsumsi makanan dan minuman fermentasi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kaila Sipa Nurul Fajriah dari kelas 11 MIPA 6. Di tugas biologi kali ini, dengan materi tentang kelainan pencernaan pada manusia, saya akan menceritakan penyakit yang saya sendiri rasakan. Saya mempunyai penyakit komplikasi yang salah satunya adalah MAH. Gejala awal yang saya rasakan yaitu nyeri perut bagian atas, nyeri ulu hati, mual, perut rasa kenyang, meskipun belum makan, sering merasa kembung pada perut, dan kehilangan selera makan. Penyebab awalnya adalah pola makan yang salah, termasuk makan makanan pedas, asam, dan minuman bersoda, juga kopi, dan menunda makan, lalu terlalu banyak makan, terakhir terlalu cepat makannya. Nah, cara saya mengatasinya biasanya bangun tidur, langsung minum air hangat. Nah, itu tuh karena wajib kalau menurut saya. Terus, istirahat yang cukup juga bisa mengurangi stres loh. Dan juga mulai menjaga pola makan dan makan tepat waktu. Nah, sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Storytelling Vlog Osila Channel. Teman aku itu bercerita tentang kesakitan dia terhadap penyakit lambungnya. Aku pun bertanya, apa jenis penyakitnya? Penyakitnya ternyata adalah MAH. Terus apa sih itu MAH? Aku kembali bertanya. Nah, MAH adalah radang pada lapisan mukosa di dinding lambung karena makanan yang kotor. Jadi aku tanya nih, apa emang makanan kotor aja yang disebabkan oleh penyakit tersebut? Lalu dia menjawab, dokternya pun mengatakan bahwa itu dikarenakan peningkatan asam lambung, juga makanan yang tidak teratur, serta stres yang berlebihan. Karena teman aku ini sedang mengalami proyek besar di sekolahnya. Setelah itu, aku pun bertanya apa sih ciri-cirinya agar kita terhindar dari penyakit tersebut. Ternyata, yang pertama, dia mengalami nyeri. Selain itu, perut bagian atasnya mual, juga muntah-muntah. Namun, aku pun bertanya pada orang tua, ternyata ada MAH yang tidak disebabkan atau tidak ada gejalanya sama sekali. Ini yang membuatku bingung. Semakin kita tidak tahu dengan gejala tersebut, artinya aku jadi makin bingung nih. Takutnya keluargaku, bahkan aku sendiri memiliki penyakit ini. Jadi teman-teman dari vlog
Osila Channel. Tetap jaga kesehatan, pola makan, dan energi untuk kesehatan yang berlanjutan. Bye-bye. Dirasa sadar atas ucapan dari temanku, aku pun sadar harus menjaga. Hai, assalamualaikum teman-teman. Saya Repa Ulmiah dari kelas 11 MIPA 6. Saya di sini akan sedikit menceritakan tentang riwayat penyakit teman saya, yaitu Siti Rojatul. Jadi teman saya ini diagnosa oleh dokter mengidap penyakit lambung atau GERD. Awal mulanya teman saya ini sering merasakan sakit tenggorokan sejak SD hingga kelas 2 SMP. Tapi semakin berjalannya waktu, semakin kesini bukan hanya sakit tenggorokan yang teman saya rasakan. Ada gejala lain yang sering teman saya rasakan seperti sakit kepala, mual-mual, pusing, bahkan hingga selera makannya menurun. Sejak kelas 1 SMA, teman saya merasakan penyakitnya semakin parah. Teman saya sering merasakan pusing, sakit perut hingga hulu hati, bahkan hingga sesak napas. Lalu teman saya memutuskan untuk pergi ke dokter karena merasakan penyakitnya yang semakin parah. Dokter pun mendiagnosis bahwa teman saya mengalami luka dan pembengkakan pada ulu hati dan empedunya. Nah, teman-teman, untuk mengatasi penyakit ini, salah satunya teman-teman harus menjaga pola makan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Halo, perkenalkan nama saya Daibal Firpianjatshari dari kelas 11 MIPA 6. Di sini saya menceritakan tentang organ kelainan pencernaan pada manusia. Oke, kita akan sambut. Kelainan pencernaan pada manusianya yaitu asam lambung. Awal mula sepupu saya terkena penyakit lambung, sering merasa sensasi terbakar di dada, mulas dan mual. Biasanya setelah makan yang mungkin lebih buruk di malam hari, sakit dada, kesulitan menelan registrasi makanan atau cairan yang asam, sering sesak. Penyebabnya seiring kambuh lambung dengan mengonsumsi makanan dan minuman yang tidak teratur dapat memicu peningkatan asam lambung. Konsumsi jenis makanan yang berlemak, pedas, minum-minuman dingin, asam, dan berkarbonasi yang memicu gejala GERD. Nah, cara mengatasinya atau juga cara menghilangkan mual saat asam lambung naik: 1. Minum air putih yang cukup, menghindari kebiasaan berbaring setelah makan, membatasi konsumsi susu terlebih dahulu, menghindari minuman beralkohol dan berkafein, makan secara perlahan, makan dengan porsi sedikit namun sering, mengonsumsi jahe, meninggalkan posisi kepala saat tidur. Dan juga terakhir juga jaga pola makan, teratur kita, dan jangan terlalu berlebihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Niswa Aulia Rahmat. Di sini aku akan menjelaskan tentang penyakit pada pencernaan yang pernah aku rasakan. Dalam pembahasan ini, aku akan menceritakan tentang penyakit gastritis atau yang kerap disebut dengan MAH. Gastritis atau MAH adalah radang akut pada lapisan mukosa dinding lambung karena makanan yang kotor. Radang lambung ini dapat disebabkan oleh peningkatan asam lambung, makanan tidak teratur, mikroorganisme, alkohol, dan juga stres. Adapun gejala yang biasa dialami jika kita terkena MAH adalah perut kembung, nyeri pada ulu hati, mual, dan juga muntah, lalu pusing dan juga panas. Untuk mencegah MAH kita kambuh, kita dapat mengatur pola hidup kita dengan cara makan teratur, istirahat yang cukup, rajin berolahraga, hindari makanan berminyak, pedas, dan juga asam, lalu menghindari minuman yang mengandung soda dan juga kopi. Baik, terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo semuanya. Kenalin, aku Anggita Suci Rahayu dari kelas 11 MIPA 6. Nah, teman-teman semuanya, di sini aku akan memenuhi tugas yang telah diberikan oleh Ibu Weti selaku guru mata pelajaran biologi. Nah, tugasnya itu kita akan cerita. Aku bakal ceritain pengalaman terkena penyakit pencernaan yaitu diare pada kelas 6 SD. Itu pengalaman yang gak akan aku lupain karena bener-bener membekas. Nah,
Diare itu adalah suatu penyakit yang menyebabkan penderitanya buang air terus-menerus dan kondisi tinjanya encer atau cair. Oke, apa sih penyebabnya? Yaitu umumnya penyebab diare itu karena adanya infeksi virus atau bakteri di saluran cerna. Infeksi virus atau bakteri tersebut bisa terjadi karena adanya kontaminasi pada makanan atau minuman yang dikonsumsi oleh penderita diare tersebut. Diare umumnya berlangsung kurang dari 14 hari. Itu bisa termasuk diare akut loh. Dan pada saat kita mengonsumsi makanan pedas yang levelnya sangat tinggi, itu juga bisa termasuk menjadi penyebab diare. Dan makanan yang basi juga termasuk loh. Gejala yang aku rasain pada saat terkena diare itu adalah sakit perut yang bener-bener sakit, terus kram juga, dan ada muntah-muntah yang dimana kita itu bener-bener dikuras cairannya untuk keluar. Dan ada juga bisa disertai lemes. Karena apa? Karena cairan kita terus-menerus keluar dari atas, dari bawah, itu membuat tubuh kita itu kekurangan cairan ya teman-teman semuanya. Nah, cara aku buat nyembuhin diare ini tentunya ada banyak ya. Yang pertama, kita harus minum air putih yang banyak. Karena apa? Kan cairan kita udah dikuras ya. Tentunya tubuh kita butuh cairan dong. Nah, makanya kita dianjurkan untuk banyak minum air putih. Nah, bagus juga ditambah dengan Pori Sweat atau minuman lainnya yang bisa menambah cairan tubuh. Nah, yang kedua adalah mengonsumsi makanan yang mengandung probiotik. Contohnya makanan fermentasi yaitu tempe dan lainnya. Yang ketiga, kita bisa makan buah-buahan. Karena apa? Tentunya tubuh kita butuh dong. Terus yang keempat, kita bisa meminum obat diare. Karena apa? Agar mempercepat kita untuk sembuh. Karena di dalam obat diare itu tentunya sudah dikhususkan untuk mengobati diare. Dan juga aku memiliki suatu obat zaman dulu yang diberitahukan kepada aku oleh nenekku, yaitu dengan kita memetik pucuk jambu, itu jambu batu misalnya ya, pucuk jambu, terus kita cuci dan kita rebus. Nah, pada saat daun pucuk jambunya udah direbus dan airnya sudah dipisahkan, nah airnya itu nanti kita kasih garam sedikit, lalu kita minum deh. Nah teman-teman, pada saat diminum itu wewangian dari daun pucuk jambunya itu sangat menyengat, tapi itu sangat amat berdampak besar dan berefek bagi aku. Dan tentunya aku sangat menyarankan kepada kalian semua. Jadi gak hanya obat modern saja, jadi obat zaman dulu kita juga bisa pergunakan. Oke, mungkin segitu saja ya dari aku mengenai diare. Apa itu diare? Penyebab diare, gejala yang dialami, dan solusinya. Sekian dari aku, Anggita Suci Rahayu, dan juga kucingku itu ada di belakang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofia Gina Nuraini dari kelas 11 MIPA 6. Di sini saya akan menceritakan tentang penyakit yang pernah saya alami, yaitu penyakit MAH dan lambung. Berawal ketika saya kelas 7 SMP, saya sering merasakan lemah, lelah, letih, dan juga perut saya sering sakit. Saya suka ingin muntah-muntah, dan juga orang lain suka bilang kalau wajah saya sangat pucat. Nah, sejak saat itu saya diperiksa ke dokter, dan saya dinyatakan punya penyakit MAH dan juga lambung. Nah, sejak saat itu saya harus menjaga pola makan saya dan juga istirahat yang cukup. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Fajar Kurniawan dari kelas 11 MIPA 6. Di sini saya akan menceritakan tentang kelainan pencernaan teman saya. Gejala mah, nyeri perut bagian atas, mual dan muntah, namun terkadang tidak ada gejalanya. Penyebab dari mah itu tukak lambung, gastritis atau peradangan pada lambung, infeksi Helicobacter pylori. Pengobatannya terdiri antasikal. Penanganan tergantung pada penyebabnya, antasida dan antibiotik membantu. Solusinya atur pola makan yang sehat, ubah kebiasaan buruk, kelola stres, istirahat yang cukup, konsumsi makanan dan minuman fermentasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dimas Saputra. Di sini saya akan menjelaskan penyakit MAH yang dialami oleh teman saya. Gejala MAH yaitu nyeri perut bagian atas, mual dan muntah-muntah. Namun terkadang tidak ada gejalanya. Penyebabnya yaitu makan makanan yang pedas dan telat makan, atau peradangan pada lambung, infeksi Helicobacter pylori. Pengobatan terdiri dari antasida, penanganan tergantung pada penyebabnya. Antasida dan antibiotik dapat membantu. Solusinya, 1. Atur pola makan, 2. Ubah kebiasaan buruk, 3. Kelola stres, 4. Istirahat yang cukup, dan 5. Konsumsi makanan dan minuman fermentasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilman Firdaus. Di sini saya akan menjelaskan penyakit MAH yang dialami teman saya Dimas. Gejala MAH yaitu nyeri perut bagian atas dan mual dan muntah, namun terkadang tidak ada gejalanya. Penyebabnya tukak lambung, gastritis atau peradangan pada lambung, infeksi Helicobacter pylori. Pengobatan terdiri dari antasida, penanganannya tergantung pada penyebabnya. Antasida dan antibiotik dapat membantu. Solusinya, 1. Atur pola makan, 2. Ubah kebiasaan buruk, 3. Kelola stres, 4. Istirahat yang cukup, dan 5. Konsumsi makanan dan minuman fermentasi.